Sahabat komunitas jamur Indonesia dimanapun berada, hari ini saya mendapat pesan WA dari salah satu mitra Sanggar Tani Media Agro Merapi yang sekaligus juga penonton setia, subscriber dari Master Jamur Indonesia. Beliau Bu Eni, lokasinya di Sanden, Bantul. Nah, beliau minta saya untuk datang ke sana untuk melihat bagaimana budidaya jamur kuping ya, juga jamur tiram di Sanden, Bantul. Nah, untuk keperluan itu saya akan memperbandingkan bagaimana kondisi iklim di sini ya, dari sisi suhu, kelembaban, kemudian kita perbandingkan di Sanden, Bantul. Oleh karena itu, ikuti terus videonya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat komunitas jamur Indonesia dimanapun berada, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan tentunya sukses selalu. Berjumpa kembali dengan saya Sumedi Al-Jamuri di channel Master Jamur Indonesia. Oke, sahabat komunitas jamur Indonesia, saya akan coba ngecek ya untuk mengetahui suhu dan kelembaban hari ini. Ini tanggal 1 Juni jam 13.20 ya. Akan saya update seperti apa ya suhu dan kelembaban di Sanggar Tani Media Agro Merapi siang ini ketika saya menjemur jamur ya. Oke, sudah ketahuan ya. Oke, suhunya 21 ini derajat Celcius, kemudian kelembabannya ini 97, kelembaban 97%, suhunya 21 derajat Celcius. Ini sahabat semua, ini siang hari tanggal 1 Juni ya, Senin 1 Juni jamnya 13.21 ya. Ini bisa untuk menggambarkan sahabat semua karena saya ada rencana untuk memperbandingkan ini dengan di Sanden, Bantul. Nanti di Sanden, Bantul seperti apa ya kondisi suhu dan kelembabannya, sama-sama untuk budidaya jamur kuping juga. Oke, ikuti saya terus. Sahabat komunitas jamur Indonesia dimanapun berada, sebelum kita menuju ke lokasi budidaya jamur kuping di dataran rendah, ada baiknya sahabat-sahabat semua melihat video sekilas ini. Ini adalah budidaya jamur kuping di Sanggar Tani Media Agro Merapi yang lokasinya di lereng Merapi, tentu di pegunungan dengan 800 dBl dengan kondisi suhu rata-rata 25 derajat Celcius dan kelembaban 90-95%. Jamurnya tebal-tebal, lebar, kemudian tampilannya agak gelap. Nah, bagaimana budidaya jamur di daerah panas atau dataran rendah? Oke, langsung saja kita menuju ke salah satu mitra Sanggar Tani Media Agro Merapi di Sri Gading, Sanden, Bantul, Yogyakarta. Oke, ikuti saya terus. Oke, sahabat-sahabat semua, saat ini saya sudah berada di salah satu mitra Sanggar Tani Media Agro Merapi di Jogja Selatan ya, tepatnya di Sanden, Bantul. Nah, saat ini saya ingin ngecek kondisi suhu sekaligus kelembaban di tempat ini ya. Nanti kita lihat di kumpung seberapa. Oke, suhunya coba lihat. Sri Gading ya Bu nih gini. Iya. Nah, di Sri Gading suhunya hari ini Senin 1 Juni jam 16.12 ini suhunya 30 derajat Celcius ya, dengan kelembaban ini 80% ya. Oke, sahabat-sahabat semua, saat ini saya bersama Bu Eni. Bu Eni siapa Bu? Eni Indrianti. Bu Eni Indrianti di Wulu Hadek, Sri Gading, Sanden, Bantul. Ini sudah budidaya jamur tiram maupun jamur kuping lingsi ya, bahkan 3 ya, tiram, kuping, lingsi sudah dicobanya ya. Dan selama ini nyambung dengan kami Sanggar Tani Media Agro Merapi, Sleman, Yogyakarta. Nah, untuk yang jamur
kuping ini baru uji coba pertama sahabat semua. Tapi dari seawal kita sudah memberi informasi bagaimana perbedaan budidaya jamur kuping di dataran tinggi sama dataran rendah. Oke, sahabat-sahabat semua ya, untuk budidaya jamur kuping seperti kemarin di bagian pertama budidaya jamur kuping sudah saya singgung sedikit ya, bahwa jamur kuping ini meskipun ciri khasnya dibudidayakan di daerah ketinggian atau pegunungan, tapi bisa juga dilakukan di daerah dataran rendah seperti di Sanden, Bantul ini ya. Ini dilihat dari pertumbuhannya, sebetulnya jamur kupingnya tumbuhnya normal ya, tumbuhnya normal, semuanya tumbuh ya dengan baik ya. Yang membedakan sahabat semua adalah karena kondisi iklim ya, geografisnya itu berbeda, sehingga inilah yang menyebabkan jamur kuping ini tumbuhnya berbeda dengan yang di daerah dataran tinggi ya. Ini sahabat semua bisa lihat ya, tumbuhnya serempak ya, semuanya tumbuh, tetapi warnanya agak transparan ya, kemerah-merahan transparan, kemudian jamurnya tipis ya, seperti ini, tipis. Oke, yang sebelah sini juga sama, semuanya tumbuh bagus ya, backlognya juga tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah pertumbuhannya. Ini ya sebagai pembandingnya, ini saya yang bawa dari tempat kami di Sanggar Tani Media Agro Merapi, dari Kaliurang ya. Ini jamurnya, benihnya satu benihan ya, satu masaan, tapi hasilnya berbeda. Oke. Tapi mungkin sahabat-sahabat semua bisa belajar dari budidaya yang dilakukan di daerah rendah ya, dataran rendah. Oke, secara umum mungkin nonton permasalahan apa Ibu yang mungkin mau ditanyakan, silakan Bu Eni, monggo. Ada untuk yang keriting-keriting kayak gini, oke, keriting kurang siraman atau gimana ya Pak? Oke, niki Bu Eni ini tanya ya. Ini memang terlihat sahabat semua, ini terlihat keriting dan bahkan sudah kering. Jadi sahabat semua, di jamur kuping itu untuk dari sisi waktu seperti kemarin sudah saya bilang, untuk dari tunas kemudian siap petik itu butuh waktu 1 bulan. Nah, ciri fisiknya memang sudah keriting seperti ini ciri fisik ya. Ciri fisik sudah siap untuk dipetik, tapi kasusnya ini adalah terlanjur kering, mungkin karena di atasnya ini atapnya asbes dan kebetulan daerahnya daerah panas, dan ini dengan jarak dengan asbes berapa ini ya, sekitar 70 cm jaraknya. Oke, jaraknya 70 cm. Mungkin ketika di Kaliurang ini di budidaya ini nggih sami Bu, ini pakai asbes juga kandangnya. Iya, tapi jaraknya tinggi. Di kandang Sanggar Tani yang kemarin saya tampilkan itu kandangnya asbes juga, cuman mungkin kondisi geografisnya berbeda. Nah, niki. Kemudian yang berikutnya sahabat semua, di jamur kuping ini kenapa kemarin saya bilang butuh kelembaban yang lebih dari 90%, karena kalau kelembabannya kurang dari 90 atau mungkin 80 itu mudah kering. Mudah kering, sehingga kalau dampak mudah keringnya nanti kalau terjadi seperti ini sahabat semua, kalau sudah di permukaannya ini sudah terlanjur kering seperti ini disemprot nanti segar, tapi sudah tidak bisa tumbuh lagi, berkembang biak, sudah nggak bisa lebar. Ini juga sama, walaupun masih kecil, tapi ini sudah terlanjur kering. Nah, permukaannya sudah kering. Kalau di Jawa itu lingirannya sudah kering. Ini sudah kering. Jadi kalau sudah kering, meskipun disemprot segar, tapi tidak bisa berkembang lagi karena ibaratnya jamurnya sudah kering, sudah mati begitu. Sebaiknya disemprotnya 1 kali apa 2 kali ya Pak ya? Melihat kondisi Ibu. Jadi kalau misalnya
musim hujan mungkin sehari cukup sekali Kalau ya. pas panas itu 2 kali gitu Kalau ya, Pak, pas panas bisa mungkin jelang siang sama pas siangnya gitu. ya. Juga kalau nyiram tembok-temboknya itu sampai saya siram. Anjir. Nah, besok ada ini Bu apa? Bagian yang kedua saya akan menayangkan cara penyemprotan jamur kuping. Monggo nanti diperesani aja bagaimana penyemprotannya, sederhana. Saya kira Ibu sudah melakukan penyemprotan yang apa namanya, sudah cukup bagus sebetulnya. Ini terlihat dari jamur secara umum tumbuh semua dan posisinya sebetulnya segar ini Bu, posisinya segar. Cuman mungkin ada sebagian, terutama yang bagian atas ini ya, ini kan agak kering bagian atas. Ini bagian atas ini agak kering karena memang berdekatan dengan atapnya yang asbes begitu. Ini yang atas kan rata-rata kering Bu, ini Bu. Niki kering semua ya, sementara yang karena kemarin itu pas saya lagi sibuk panas itu Pak, saya nyiramnya udah sore itu ya Pak ya. Di bawahnya seger. Jadi intinya ini tadi pagi ya nyiramnya. Oke sahabat-sahabat semua, ini ya bedanya. Ini yang backlog yang di daerah Sri Gading, Sanden Bantul, ini yang dari Kaliurang, beda ya. Jadi di dataran rendah dengan yang satunya di dataran tinggi di daerah lereng Merapi ya, dengan ketinggian 800 dari permukaan air laut ya. Sementara ini di pinggiran pantai, sama-sama tumbuh tapi agak berbeda ya, tumbuhnya agak berbeda. Mungkin Ibu bisa bedanya bisa ya Bu ya. Ini juga sama, yang dipegang Bu Eni ini yang dari Kaliurang. Warnanya dia agak gelap, kemudian tebal ya, lebih tebal. Kemudian besar-besar, kemudian yang di sini warnanya agak transparan, kemudian tipis sama tidak selebar yang dari Kaliurang. Dengan waktu yang sama ya. Jadi backlognya dikirim di sini sama satunya di sana, nyobeknya hampir bersamaan tapi tumbuhnya berbeda. Oke sahabat-sahabat semua, untuk penelitian saya juga akan meninggalkan ya backlog yang saya dari Kaliurang nanti untuk bisa dicermati Bu Eni dan sekaligus untuk penelitian kita bersama ya. Jadi ini yang backlog yang dari Kaliurang yang jamurnya tebal seperti ini yang dipegang Bu Eni. Ini nanti biar sama backlognya ini satu masakan dengan yang sudah di sini. Cuman ini dari Kaliurang. Nah besok ini supaya dicabut ya. Ini waktunya sudah cabut juga. Nanti dicabut dan backlog ini akan saya tinggal di sini. Ya nanti akan biar dikasih tanda khusus oleh Bu Eni. Kemudian nanti seminggu atau 2 minggu kemudian saya minta bantuan Bu Eni untuk memberikan laporan tumbuhnya jamur yang backlognya ini dari jamur ini. Backlognya seperti apa? Saya yakin ya dan berani menjamin bahwa meskipun ini backlog yang dari Kaliurang tumbuhnya tebal, nanti ketika ini di budidaya di sini nanti sama tumbuhnya juga seperti ini. Nanti saatnya akan saya upload, saya tayangkan untuk ditunjukkan ke teman-teman sekalian. Oke sahabat semua, semoga ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, subscribe dan share ke sahabat-sahabat yang lain. Saya Sumedi Al-Jamuri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu ya.